Oke, kali ini kita akan bahas yang namanya sudut di pelajaran kelas 7. Nah, sudut kali ini kita akan bagaimana caranya mengkonversi sudut, yaitu konversi sudutnya ada kesatuan derajat, menit, ataupun detik. Nah, kalau kalian ingat gitu ya, bagaimana cara kita mengkonversi panjang kayak kilometer ke meter, caranya sama, kita buat tangga, begitu pula juga dengan sudut ini, gitu ya, mengkonversi satuan derajat, menit, detik, kita juga bisa membutuhkan yang namanya tangga. Jadi contoh kalau misalnya kilometer, hektometer, dekameter, dan lain-lainnya, itu ada banyak panjangannya, ini kita cukup 3 tangga saja. Seperti ini. Gitu ya. Nah, siapa yang paling atas? Yang paling atas ini adalah derajat. Yang keduanya adalah menit. Yang ketiganya adalah detik. Gitu. Layaknya konversi ke panjang, kalau setiap turun itu dikali 10, nah berbeda dengan yang konversi satuan derajat ini. Kalau setiap turun itu kita kali dengan yang namanya 60 ya, setiap turun. Jadi kalau dia turun 2 kali berarti 6 kali 60 kali 60 atau kali 3600. Bagaimana kalau dia naik? Artinya kalau naik itu misalnya dari detik dirubah ke menit, maka kita bagi dengan 60. Oke, sekarang kita coba bahas untuk nomor 1, yaitu soal tentang ubahlah masing-masing sudut berikut ini ke satuan derajat, dan mintanya satuan derajat. Lalu yang diketahui 1A itu adalah 45 menit. Menit yang diketahui ya. Jadi kalau kita bikin 45 menit. Nah, kita lihat nih. 45 menit ini diubah ke derajat, dia naik atau turun? Ternyata dia naik. Oh, naik, Pak. Berarti harus kita bagi dengan 60. Maka 45 kita bagi dengan 60. Kita sederhanakan, boleh dalam bentuk pecahan, boleh dalam bentuk desimal, itu terserah kalian. Misalnya kita sama-sama bagi 5. Oh, ini jadi 9, ini jadi 12. Pak, masih bisa ternyata. Oke, kita bagi 3. Berarti jadi 3, ini jadi 4. Oke, ternyata 45 menit itu sama juga dengan 3/4 derajat. Ya, atau kalau kita bikin 0,75 derajat. Masih belum ngerti, Pak? Oke, kita lihat lagi contoh kedua, yang B. Oh, dia mintanya adalah, atau yang diketahui adalah 36 detik. Dia mintanya ke derajat. Nah, dari detik ke derajat. Ternyata naik 2 kali. Kalau naik 2 kali, berarti kan dibagi 60, bagi 60. Nah, ini alias kita bikin aja, jadi 3600. Maka jadinya adalah 36 per 3600, atau dibagi 3600. Kalau kita sederhanakan, maka menjadi 1/100. Oh, berarti 36 detik itu sama juga dengan 0,01 derajat. Ya, kalau dijadikan desimal. Atau kalau mau jadi pecahan tetap 1/100. Oh, sudah mulai ada bayangan nih, Pak. Oke, ngerti nih. Kita coba cek yang C. Lah, yang C gimana? Ini 30 menit 25 detik. Beda-beda. Ya, nggak masalah. Kalau 30 menit 25 detik, kita boleh kerjakan dulu masing-masing. Kita fokus ke 30 menitnya dulu. Kira-kira 30 menit berapa derajat ya? Karena dia naik sekali, berarti dibagi 60. Oh, ternyata adalah setengah, alias 0,5 derajat. Oke, dapat nih 30 menit. Sekarang yang satunya lagi. Yang satunya lagi adalah 25 detik. Kira-kira berapa? Ya, boleh kita bagi nih. 25 dibagi 3600. Boleh? Pak, saya nggak bisa di ini. Oh ya, kalau mau sederhanain pelan-pelan boleh. Sama-sama bagi 5. Ini dibagi 5 berarti jadinya adalah 720. Ya. Mau dibagi 5 lagi boleh. Ternyata jadinya adalah ini 1, ya kan? Ini terus 720 berarti 1 2 2 1 4 ya kalau nggak salah, sama 5 0 2 ya, jadi 1/144. Oke, nah ya sudah, kalau misalnya bentuknya seperti ini nggak masalah ya. Nah, berarti gimana Pak hasilnya? Ya, kalau kita mau bikin pecahan 30 menit 25 detik itu kira-kira jadinya adalah setengah derajat ditambah 1/144 derajat. Kalau mau disamakan penyebut boleh ya, jadinya adalah 72 tambah 1. Oh, berarti 30 menit 25 detik kalau dijadikan derajat itu adalah 73 derajat, 73/144 derajat. Inilah dia. Ya, paham ya? Semoga ngerti ya.
Oke, kali ini kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 kali ini adalah mintanya konversi ke dalam satuan menit. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas di soal nomor 1, kita buat dulu tangganya kalau kalian lupa. Ya, tangganya itu ada 3, yaitu posisi paling atas ada derajat, lalu yang kedua ada menit, lalu ada detik. Setiap turun, gitu ya, kita kali dengan 60. Setiap naik, kita bagi dengan 60. Nah, sekarang di soal nomor 2 ini, dia mintanya adalah ubah ke satuan menit. Maka kalau kita kerjakan yang untuk nomor 2A, 45 derajat kira-kira berapa menit sih? Gitu kan ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Derajat ke menit. Oh, ternyata derajat ke menit itu turun. Berarti kalau turun dikali 60. Betul. Berarti 45 dikali 60. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah terbiasa, kalian udah bisa nih, enak nih ikutin gitu ya. Tinggal kita cek 45 kali 60 berapa gitu kan ya. Oh, ternyata 2700. Ya udah, 45 derajat itu adalah 2700 menit. Karena dia mintanya ke menit. Pak, yang B sekarang 36 detik. Oke, Pak, jangan dijawab dulu. Saya coba kerjain. Oke, ini karena tanya detik, dia minta ke menit, berarti harusnya dibagi ya, Pak. Karena dia naik. Betul. Ya. Kita bagi dengan 60. Maka 36 dibagi dengan 60. Kalau mau disederhanakan, boleh sama-sama dibagi 6. Jadi ini 6, ini 10. Oh, ternyata jawabannya 6/10 menit, Pak. Bisa. Atau 0,6 menit. Boleh. Oke, yang C. Berarti kalau yang C itu cari satu-satu dulu ya, Pak. Sama kayak yang nomor 1. Betul. Ya. Jadi 30 derajat, 18 detik. Gitu ya. Berapa menit katanya? Ya udah, kita ubah dulu nih 30 derajatnya nih. 30 derajat ini ke menit itu turun. Berarti kita kali dengan 60. Ternyata adalah 1800 menit. Kalau 18 detik, itu dia detik ke menit naik. Berarti 18 dibagi 60. Sama kayak tadi, sama-sama bagi 6. Ini 3. Ya, ini 10. Berarti jawabannya adalah 3/10 alias 0,3 menit. Maka 30 derajat 18 detik itu kalau dirubah ke menit, jadinya adalah, ya tinggal kita tambahin aja nih mereka berdua. Jadi 1800,3 menit. Inilah jawabannya. Udah mulai kebayang ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 kali ini adalah permintaannya mengkonversinya ke satuan detik. Kita nggak usah pakai tangga tadi. Kita anggap kita sudah ngerti gitu ya. Jadi tangganya cukup dibayangkan saja. Oke, Pak. Kalau kita kerjakan 30 menit. Berapa detik ya? Oh, menit ke detik itu turun. Berarti kita kali dong gitu ya. Kita kali dengan 60. Ternyata 1800 detik. Oke, yang B. 36 derajat. Turun juga, Pak. Derajat ke detik, Pak. Nah, turun berapa kali? Turun 2 kali. Berarti harusnya 36 dikali 3600. Gitu ya. 36 dikali 3600. Itu berarti 129.600 detik gitu ya. Pak, pertanyaannya gini, kalau saya kali satu-satu dulu boleh nggak, Pak? Boleh. Misal 36 dikali 60 dulu, kan turun 2 kali. Saya kali dulu dengan turun sekali, boleh, nggak masalah. Gitu ya. Jadi 2160. Nanti 2160 ini kali lagi dengan 60. Gitu ya. Jawabannya akan sama, 129.600 detik. Akan sama. Ya, kalau mau pelan-pelan. Kita jawab yang C. 30 derajat 18 menit. Berapa detik gitu ya. Sama kayak tadi, kalau 30 derajat berarti gimana? Ya udah, tinggal kita kali. 30 derajat itu berarti 30 dikali dia turun 2 kali atau langsung aja dikali 3600. Maka jawabannya berapa? Gitu kan ya. Berarti 108.000. Oke, detik. 18 menit berapa? Ya, kita kerjakan lagi. 18 menit berapa? Berarti turun juga, Pak. Berarti tinggal kita kali. Gitu ya. Dikali berapa? Kali 60. Berarti 1080 detik. Nah, tinggal kita jumlahkan. 108.000 ditambah 1080. Maka jawabannya adalah, kalau kita kerjakan, 109 ya, 1080 detik. Ya, 109.080 detik.
inilah dia cara mengkonversi kesatuan derajat, menit, dan detik. Semoga paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, sekarang dia menanyakan gini, tentukanlah soal sudut berikutnya adalah tentukanlah besar sudut yang terbentuk dari jam. Ternyata jarum jam itu bisa membuat sudut atau membentuk sudut. Ya. Nah, dia bilang 05.30, artinya pukul 5 lewat 30. Nah, sebelum kita bahas, kalian harus tahu dulu gitu ya. Di dalam jarum jam, kan kita tahu ya, ada 3 jarum. Ya, ada 3 jarum. Yang pertama adalah jarum panjang, atau boleh kita bilang adalah menit. Ada jarum pendek. Jarum pendek kita bilang adalah jam. Yang ketiga adalah jarum yang panjang lagi, sebenarnya lebih panjang gitu ya, jarum detik lah kita bilang, jarum detik yang lebih gerakannya lebih cepat. Ya, ini yang harus diingat. Nah, dasarnya sudut yang dibentuk oleh jarum jam, ingat sudut yang dibentuk oleh jarum jam itu adalah selalu sudut terkecil. Gitu. Nah, gimana cara kita mengerjakannya gitu kan ya? Jadi ingat, kalau kalian perhatikan di video-video sebelumnya gitu ya, ada mengenai tentang sudut jarum panjang. Jadi kalau jarum panjang atau menit itu 1 menit itu dia 6 derajat. 1 menit 6 derajat. Kalau jarum pendek 1 jam itu adalah 30 derajat. Dari mana gitu kan ya? Kalau jarum panjang butuh 1 lingkaran, ya kan? Butuh 1 lingkaran itu dia 1 putaran maksudnya. Butuh 1 putaran itu dapat menempuh waktu 60 menit. Ya, jadi jarum panjang ini kita cuma coret-coretan aja. Jadi kalau jarum panjang, jarum panjang, saya ke sini. Jarum panjang itu kan 1 putaran penuh, 1 putaran memerlukan waktu 60 menit. Gitu. 60 menit. Ya, 1 putaran itu 60 menit. Jarum panjang. Berarti kan kalau 1 putaran 360 derajat. Artinya berarti 1 menit itu berapa gitu kan ya? Tinggal kita bikin. Gitu ya, tinggal kita bagi. Gitu. Sebentar. Tinggal kita bagi nih. Ya, berarti 1 menit itu dibutuhkan 360 bagi 60. Berarti 6 derajat. Ya, 1 menit itu 6 derajat. Kalau jarum pendek gimana? Nah, jarum pendek itu kan jam. Pada jam itu ya, pada jam itu kan 1 putaran itu kan dia butuh 12 jam. Ya kan? 1 putaran 12 jam. Ya sudah, berarti 1 jamnya berapa? 360 dibagi 12. Berarti 30 derajat. Itu ya, kenapa dapatnya. Oke. Nah, jadi gimana Pak cara mengerjakannya? Nah, cara mengerjakannya, jadi kita yang pertama adalah ini saya coba hapus ya, biar supaya ini nanti kalian boleh lihat-lihat lagi, putar videonya, saya hapus. Ya. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Jadi cara mengerjakannya pertama kali adalah kita ya, langkahnya nih. Ya, saya tulis di mana nih? Di sini aja deh. Langkahnya yang pertama, buat atau cari sudut jam. Itu artinya cari sudut jam. Yang kedua, buat atau cari sudut menit. Gitu ya. Menit. Nanti yang ketiga, langkah ketiga itu adalah dari langkah 1 dan langkah kedua itu kan kita dapat sudut nih. Nanti sudut besar dikurangi sudut kecil, itu hasilnya. Nah, nanti kalau di langkah ketiga ini hasilnya, yang keempat ya, ini tambahan. Ini ada ibaratnya bintang lah, ada syarat khusus. Kita bisa menggunakan langkah keempat kalau ada syaratnya dari nomor 3. Jadi kalau nanti hasil dari nomor 3, hasil dari nomor 3 ya, langkah ketiga maksudnya, hasil dari langkah ketiga atau nomor 3 ini lebih besar dari 180, maka harus kita kurangi. Ya, kurangi dengan apa? 360. Berarti 360 dikurangi hasil dari nomor 3.
ya, kita anggap kotak gitu. Jadi nanti sudutnya adalah ini. Tapi kalau nanti udah di langkah ketiga dapatnya kurang dari 180, ya itu udah jawabannya. Kita langsung ke contoh aja. Kita langsung ke contoh 0530 yang A. 0530. Oke, kita cari sudut jam dulu ya. Langkah pertama sudut jam. Nah, si 5 ini kan ada nih 5. Ingat ya, jarum jam itu berapa derajat? Jarum jam itu 30 dikali 30 derajat. Terus 30-nya ini kan menit, Pak. Iya, tapi kita anggap itu adalah jam dulu. Jadi kita anggap dulu dia jam. Berarti jadinya plus 30. Nah, 30 menit itu berapa jam? Berarti kan harusnya kan 30 menit itu 30 per 60. Ya, setengah jam. Jadi 30 menit itu berapa jam? Berarti kan 30 per 60. Nah, ini ingat kalau jam itu kan selalu kita kali dengan 30. Maka ternyata dia memiliki pola. Jadi ternyata kalau misalnya kita mau ubah ke jam itu selalu dibagi 2. Nah, ini kan kalau saudara selalu 2. Selalu dibagi 2. Jadi cara cepatnya gitu. Nah, ini kalau kita kerjakan berarti 150 ditambah 15. Oke, jawabannya 165. Langkah pertama udah dapat. Ya. Langkah keduanya berarti adalah cari sudut menit. Nah, menitnya cukup belakangnya saja, 30 menit. Berarti 30 kita kali dengan 6. Berarti jadinya adalah 180 derajat. Langkah ketiga, yang besar kurang kecil. Kebetulan yang besar 180, berarti 180 derajat kita kurangi 165 derajat. Jawabannya adalah 15 derajat. Nah, kan tadi dibilang ya, syarat nomor 4 itu kalau hasil dari nomor 3 lebih besar dari 180, baru kita kurangi dengan 360. Tapi ini hasilnya 15 derajat. Perlu dikurangi nggak? Nggak perlu. Karena 15 derajat itu lebih kecil dari 180. Maka jawabannya, sudut yang terbentuk oleh jarum jam pada pukul 5:30 menit itu adalah 15 derajat. Pak, saya masih nggak ngerti, Pak. Masih bingung. Ya, nggak apa-apa. Kita coba nanti lagi ya. Kita coba ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal nomor 2. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Nah, hati-hati. Pada saat nomor 2 ini ada sedikit jebakan. Yang 4B maksudnya ya. Kan jarum jam itu kan hanya sampai angka 12. Jadi kalau 15.20 ini bisa kita ganti atau kita ubah ke sampai 12 aja. Berarti 15.20 itu kan sama juga dengan 3/20. Nah, ingat ya. Pertama, yang 3 ini kita kali dengan 30 derajat, ditambah, nah 20 ini langsung aja dibagi 2. Gitu ya, langsung dibagi 2 cara cepatnya tadi. Berarti 90 tambah 10, berarti 100. Langkah kedua, kita ambil menitnya, berarti 20. 20 dikali 6, berarti 120. Langkah ketiga, yang besar kurangi kecil. Berarti 120 derajat dikurangi 100 derajat. Berarti jadinya 20 derajat. Ternyata di langkah ketiga ini hasilnya lebih kecil dari 180, berarti 20 derajat adalah sudut yang terbentuk oleh jarum jam pada pukul 15:20. Oke Pak, kayaknya saya mulai ngerti deh Pak. Coba yang C deh Pak. Oke, kita bahas yang C. Langkah pertama, kita lihat, oke 20-20. Nah, 20-20 itu berarti bisa kita ganti dengan 8-20. Ya, 8-20. Berarti gimana? Ya udah, 8-nya kita kali 30 ditambah 20-nya ingat selalu dibagi 2. Jadi semuanya belakangnya ini selalu kita bagi 2. Berarti jadinya adalah 240 ditambah 10 alias 250. Langkah yang kedua, berarti 20 dikali 6. Berarti adalah 120. Nah, langkah ketiga besar kurang kecil. Berarti 250 dikurangi 120. Ternyata jawabannya adalah 130. Ternyata hasilnya ini masih lebih kecil dari 180, ya sudah. Maka sudut yang terbentuk pada jarum jam dengan pukul 20.20 itu adalah 130 derajat. Ngerti ya? Kalau kalian masih kurang paham, boleh diputar-putar lagi nanti videonya. Oke? Thank you. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini kali ini berbeda. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 5 ini,
terutama untuk kayak nomor 5A dan B, kita perlu tahu 3 konsep. Sebenarnya banyak, tapi menurut Bapak 3 konsep saja kalian sudah bisa. Seperti itu. Nah, 3 konsep itu apa aja? Kalian harus tahu yang namanya pelurus, ya, pelurus, terus penyiku, sama 1 putaran penuh. 1 putaran penuh, ya. Nah, kapan dia pelurus atau sudut lurus misalnya gitu? Kapan dia pelurus? Kalau misalnya ada sebuah garis lurus seperti ini, maka kita harus tahu nih jumlah sudutnya, mau diapain pun, mau dibagi-bagi dia sebanyak mungkin, ya, tetap jumlahnya adalah 180. Jumlahnya 180. Itu pelurus. Kalau penyiku atau sudut siku-siku itu ya, mau kayak gini, tapi dia ada tanda gini nih. Mau kayak gimana pun dibagi seberapa banyak pun, tetap jumlahnya adalah 90 derajat. Kalau 1 putaran penuh berarti kita putar begini, maka jumlahnya adalah 360 derajat. Nah, pertanyaannya pasti begini, kapan Pak kita pakai seperti itu? Ya kalau kita lihat ada tanda siku-siku, maka kita bisa pakai 90 derajat. Tapi kalau nggak ada Pak, dan kita melihat ada garis lurus, kita bisa pakai 180 derajat. Kalau misalnya nggak kelihatan siku-siku, nggak kelihatan pelurus, berarti kita bisa pakai 1 putaran penuh. Ya, contoh nih, kita lihat di soal nomor 5. Nomor 5 ini kira-kira kita pakai yang mana? Ternyata kalau kita perhatikan, dia tidak ada tidak ada tanda siku-siku, tapi dia punya garis lurus nih. Punya garis lurus. Oh, berarti seperti yang Bapak bilang dong, kita bisa pakai garis pelurus. Iya, betul, kita bisa pakai garis pelurus. Maka kalau kita jumlah 45 ditambah A, ingat pelurus itu jumlahnya 180. Ya, sudut lurus ya, 180 derajat. Berarti A-nya berapa? 180 derajat dikurangi 45 derajat. Maka jawabannya adalah 135 derajat. Oh, berarti besar sudut A itu nilainya 135 derajat. Terus Pak, kalau kayak gini Pak, yang B nih Pak, banyak banget nih ada garis-garis yang dibagi begini. Terus gimana? Terus ini kayak melambangkan siku-siku. Ya kalau nggak ada lambang, kalau tidak ada lambang siku-siku, kita belum pastikan itu siku-siku ya. Jadi hati-hati jangan sampai terjebak. Nah, terus ini gimana? Ya sudah, kalau kita lihat ada nggak garis lurus? Ya, ada nggak garis lurus? Ada Pak, yang ini. Berarti pakai 180, betul. Tapi saya lihat juga ada kayak tanda yang baik lagi. Tapi saya tadi lihat juga ada tanda kayak siku-siku. Kalau nggak ada tanda kotak kecil seperti ini, kita belum bisa memastikan dia siku-siku atau tidak. Ya, jadi lebih aman adalah pakai 180. Oke Pak, berarti kalau 180 kita jumlahin semua dong Pak. Betul, ini kita jumlahin semua. Berarti kalau kita jumlahkan yang B ya, saya bikin B di sini. Berarti A tambah 44 tambah 85 sama dengan 180 derajat. Berarti A sama dengan 180 derajat dikurangi 44 kurangi 85. Berarti A-nya berapa tuh? 180 kurangi 44 kurangi 85. Berarti 51 derajat. Berarti nilai A-nya pada soal B adalah 51 derajat. Kayaknya udah mulai ngerti Pak. Coba soal yang lain, kita masuk soal yang lain. Nah, ada yang C nih. Yang C gimana nih? Oke, Pak saya nggak ngelihat tanda siku-siku, saya nggak ngelihat pelurus gitu ya. Berarti kemungkinan pakai apa Pak? Pakai yang 1 putaran penuh ya? Betul. Jadi kalau yang ini kita pakai 1 putaran penuh. Berarti gimana? Ya udah tinggal kita jumlahin aja. A tambah 91 tambah 39 tambah 112 sama dengan 360. Ya kan? Jadi Pak ini boleh saya tambahin dulu nggak? Silakan. A tambah 91 tambah 39. Terus tambah 112 berarti 242 sama dengan 360. Jadi A sama dengan 360 kurangi 242. Jadi jawabannya adalah berapa tuh? Berarti jawabannya adalah 118 derajat. Ya. Nah, Pak, yang ini juga Pak.
saya lihat nih yang D, soal yang D, nggak ada yang lurus, tapi ada siku-siku, cuman nggak membantu untuk mencari nilai A, terus gimana dong, gitu kan ya? Nah, kalau kayak gini, tetap kita lihat konsepnya, berarti kita harus pakai apa? Pakai 360 derajat. Tapi kan permasalahannya yang ini nggak ada pas sudutnya, tapi kita tahu yang ini adalah 90 derajat. Gitu kan ya? Jadi tetap kita pakai satu putaran penuh. Berarti kalau kita tambahin 57 tambah 127 tambah 63 tambah 90 tambah A sama dengan 360. Jadi tinggal kita jumlahin 57 tambah 127 tambah 63, berarti jadinya adalah 247 tambah 90, 337. Terus A sama dengan 360 kurangi 337. Berarti jadinya adalah 3, jadi 23. Berarti A-nya adalah 23 derajat. Paham ya? Kita coba soal yang lainnya. Nah, sekarang masuk soal yang agak sedikit meningkat. Ini kayak gini gimana nih, Pak? Nomor 6 contohnya. Dia nggak soal-soal seperti yang tadi lagi. Nah, kalau kayak gini, sebenarnya banyak cara, ya. Boleh pakai bantuannya segitiga, boleh pakai bantuannya apapun itu. Kita bisa pakai cara yang lain banyak gitu ya. Tapi kita pelan-pelan dulu. Oke. Nah, ini gimana, Pak? Saya nggak tahu, bisa A-nya di sini, bisa 105 di sini, bisa 120 di sini. Terus nyari A-nya gimana? Nggak ada hubungannya. Ingat konsepnya, ini ada garis lurus nggak? Ada. Kita berarti bisa cari ini di sini. Oh, berarti kalau di sini 120, berarti di sini berapa? Berarti di sini 60. Kenapa? Kan karena jumlahnya 180, 120 tambah 60 itu 180. Oke. Terus kalau yang di sini gitu ya, kalau yang di sini 105, berarti di sini berapa? Nah, 180 kan? Berarti di sini jawabannya adalah 75. Gitu ya. Nah, terus yang di sini gimana, Pak? Biar supaya dapat A-nya. Gitu ya. Sebenarnya caranya banyak. Nah, kalau tadi ini 105, dapat 75 dari mana? 180 kurang 75. Ini dapat 60 dari mana? 180 kurang 120. Berarti kalau di sini bisa aja kita cari, yaitu adalah 180 dikurangi A. Dah. Terus kita udah tahu nih, berarti udah tahu yang ini, udah tahu yang ini, udah tahu yang ini. Ya kan? Berarti gimana? Sudut segitiga jumlahnya, ya, besar sudutnya adalah 180 derajat. Berarti tinggal kita jumlahin aja. 60 derajat tambah 75 derajat ditambah 180 kurang A sama dengan 180. Ya. Berarti kalau misalnya kita ini habis, ini kan jadi 135 ya, tambah 180 kurang A sama dengan 180. Pindah ruas, kurang 135 kurang 180. Nah, ini kan 0. Jadi minus A sama dengan min 135. Jadi A-nya berapa? A-nya adalah 135. Seperti itu. Nah, ternyata kalau kita belajar sudut yang pada segitiga, ternyata nyari A ini kalau mau cara cepatnya, itu kita bisa jumlahin 60 tambah 75 ya. Jadi cara langsungnya bisa kita bikin A itu sebenarnya adalah 60 tambah 75 karena ada sifatnya ya. Jadi kalau kita mencari sudut ini, itu jumlahnya adalah ini tambah ini. Oke, jadi jawabannya 135. Kita coba yang lain. Ini gimana, Pak? Sama juga bantuannya ya. Kayak tadi, ini berarti 60. Itu ya, 60. Ini berarti 110. Tuh, ini berarti 40. Karena kan jumlahnya pelurus semua 180. Berarti di sini berapa? Berarti di sini adalah 180 minus A. Nah, kita dapat 4 sudut. Kita dapat 4 sudut. 4 sudut, 4 sudut, 4 sudut. Kalau 3 sudut tadi 180, kalau 4 sudut berapa? 360. Ya. Terus gimana cara ngerjainnya? Sama kayak tadi. Berarti jadinya adalah 60 tambah 110 tambah 40 ditambah 180 minus A sama dengan 360. Ya. Jadinya 200 ini 100 210 390 kurang A sama dengan 360.
Berarti minus A sama dengan 360 kurang 390. Berarti minus A sama dengan min 30. Berarti A-nya adalah 30 derajat. Jadi dapat nih, A-nya adalah 30 derajat. Ya. Kalau kalian perhatikan. Oke. Kita lanjut ke soal nomor ini. Nah, soal nomor 7. Soal nomor 7 udah masuk lagi. Dia tentukan nilai sudut A, B, C, D, F dengan masing-masing gambar berikut. Nah, kalau kayak gini gimana? Bisa pakai pelurus, konsepnya pelurus semua bisa. Atau bisa juga ada tambahannya adalah bertolak belakang. Biar enak gitu ya. Bertolak belakang. Nah, dia nanyanya tentukan A, B, C, D, E, F, G. Kalau kita lihat nih, A-nya berapa nih? Nah, sudut A ini sama dengan 85. Jadi, sudut A sama dengan 85. Kenapa? Karena mereka bertolak belakang. Ya, jadi kalau kita bikin, oh sudut A itu sama, itu A sama dengan 85 derajat. Kenapa? Karena bertolak belakang. Bertolak belakang. Ya. Nah, terus bagaimana dengan sudut B? Sudut B bisa kita gunakan konsep pelurus, gitu kan? Ini B. Bisa dari sini, bisa dari A. Karena A tadi udah dapat. Kita bisa pakai konsep lurus 85. Berarti kalau kita kerjakan B tambah 85 sama dengan 180. Maka B sama dengan 180 kurang 85. Maka sama dengan 95 derajat. Maka nilai B-nya adalah 95 derajat. Oke, Pak. Berarti kalau tadi Bapak bilang bertolak belakang, B sama C bertolak belakang ya, Pak? Iya, betul, bertolak belakang. Berarti kalau gitu C-nya 95 juga dong? Betul. Jadi sudut C itu sama juga 95 derajat. Kenapa? Bertolak belakang dengan yang B. Bertolak belakang dengan B. Oke? Nah, itu dia. Sekarang kita bahas yang soal B. Nah, kalau soal B ini gimana, Pak? Nah, kalau kalian ingat, kalian sudah pernah belajar ini pasti gitu ya, sudut-sudut seperti ini. Kita bisa menyelesaikannya di ruang lingkup sini dulu. Gitu. Kita bisa menyelesaikannya di ruang lingkup sini dulu. Nah, pakai apa? Pakai yang kayak A tadi. Bisa pakai pelurus dan bertolak belakang. Ya, kita kerjakan di ruang lingkup ini dulu. Ingat ya, ini adalah dua garis sejajar dipotong oleh satu garis. Tahu sejajarnya gimana? Akan ada tanda panah seperti ini. Gitu ya. Artinya yang sejajar adalah yang di atas. Ya, dua garis horizontal ini. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya kita mau pelan-pelan, yang tadi Bapak bilang, kita selesaikan dulu yang di bagian atas. Sama seperti yang A. Berarti konsepnya tinggal pakai bertolak belakang, dan pelurus. Oke, berarti kalau kayak gitu kita dapat dong, Pak. Sudut B-nya itu 50. Kenapa? Karena bertolak belakang, betul. Berarti kita dapat juga dong, Pak, C-nya. C-nya kenapa? Berapa? 130 dari mana? Pelurus. C tambah 50. Ya, berarti jadinya adalah harus 180. Berarti C-nya adalah 130 derajat. Berarti saya dapat A-nya juga dong, Pak. A-nya 130, betul. Kenapa? Karena bertolak belakang. Oke, Pak. Sampai situ saya udah ngerti kalau ini. Nah, sekarang gimana cara nyari EFGC-nya, Pak? Sementara tidak ada sudutnya. Tidak ada sudutnya. Nah, berarti kalian perlu yang namanya konsep yang ini, sudut-sudut yang terbentuk pada dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis, yang kayak sehadap, gitu ya, sepihak, terus berseberangan. Nah, kalian perlu ini. Tapi ya sebenarnya kalau mau dihafalin semua boleh, gitu ya. Dengan tujuan berarti kalian mempersingkat proses pengerjaan. Tapi kalau kalian cuma hafal satu juga nggak masalah. Oke, Pak, saya hafalnya adalah berseberangan. Nah, saya hafal berseberangan dalam berseberangan saja. Oke, berarti kan kalau wilayah dalam itu, yang wilayah dalam itu adalah si A, 50, E, sama F. Ini wilayah dalam. Gitu ya. Saya hafalnya dalam berseberangan. Oke, terus kalau sudah tahu gitu, saya tahu nih, Pak, kalau A sama F itu berseberangan. A sama F itu berseberangan. 50 sama E itu berseberangan. Sudah, berarti dari situ bisa saya tentuin dong, Pak. Boleh, betul, bisa ditentukan. Gitu.
Berarti kalau kayak gitu, saya bisa sebutkan sudut E itu berarti 50 derajat, Pak. Betul. Ya, Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, 8 ini alasannya gitu ya dalam variasinya seperti yang kayak soal nomor 7 tadi. F berarti gimana nih? Sudut soal nomor 8 saya bikin mengerjakannya. Jadinya ya ditanyanya 130 derajat. Oke, B-nya saya bisa juga. Boleh pakai dalam berseberangan, boleh pakai pelurus. Pelurus dari siapa? Pelurus dari si E. B-nya bisa kita dapat dengan konsep bertolak belakang. Pelurus dari si E. Jadi kita nyari B dulu. Jadi nggak harus berpatokan nyari A dulu, tapi kita bisa nyari B. Terus kalau gitu saya tanya, oke, cari sudut G. Sudut G berarti kalau misalnya kita kerjakan 130 derajat gimana nih? Betul. Berarti jadinya dari apa? Bisa pelurus dari E, bisa bertolak belakang dari F. 6 gitu ya. Bisa bertolak belakang dari F. Berarti sudut C-nya double nih ya. Harusnya sudut H lah kita anggap ya. Sudut H-nya itu adalah 50 derajat. Pak, tapi kan di sini nggak ada perintah H-nya, Pak. Adanya A, B, C, D, E, F, G ya. Anggaplah tambahan sedikit ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 8. Nah, nomor 8 gimana Pak cara mengerjakannya? Hampir mirip sama nomor 7, cuma divariasikan saja. Ya, kalau kalian perhatikan atau masih ingat lagi, kira-kira mana yang lebih gampang untuk dicari? Oh Pak, saya bisa Pak, saya tahu cara nyarinya adalah yang B dulu. Kenapa yang B? Karena itu kayaknya bertolak belakang. Betul. Ya, 56 sama 2B itu bertolak belakang. Jadi kalau kita kerjakan, jadi 2B sama dengan 56. Berarti B-nya adalah 28 derajat. Oke, sudah dapat nih B-nya. Terus kira-kira mau nyari apa lagi? Saya nyari, kalau mau saya lihat-lihat sih Pak, saya bisa cari A sih Pak. Gitu. Tapi saya bingung garisnya ini cuma satu. Nah, ingat kalau garis kan boleh diperpanjang sampai manapun gitu ya. Jadi kalau kalian mau tambahin sendiri garisnya juga boleh, nggak masalah. Ya, kalian tarik garis seperti ini. Gitu. Ya, jadi kalian kayak seolah-olah dia garisnya kalian tambahkan sendiri, kan ya. Oke, berarti kalau kayak gini kalian udah lihat belum, dua garis sejajar dipotong oleh satu garis? Udah Pak, yang miring ini nih dengan 56. Oke, saya bisa nyari A Pak, pakai konsep apa? Saya pakai konsep yang namanya sahadap Pak. Jadi ini dalam, berarti pasangannya luar. Gitu, ini dalam, pasangannya luar. Oke, berarti saya bisa nyari A dengan cara sahadap, yaitu 56 sama dengan A tambah 14. Terus pindah ruas, 56 kurang 14 sama dengan A. Berarti jadinya 42 sama dengan A. Oke, dapat A-nya. Saya juga bisa dong Pak, berarti pakai nyari yang C, konsepnya sahadap juga. Emang yang sejajar yang mana? Yang horizontal Pak. Ya, jadi kalau yang tadi sejajar, yang sejajar itu adalah yang ini nih. Yang sejajar adalah yang ini. Yang sejajar dipotong oleh satu garis yang ini. Itu makanya kita dapat 56 sama A plus 14 itu sehadap. Nah, sekarang yang kita lihat adalah mau nyari C, yang sejajarnya berbeda. Yang sejajarnya yang mana? Sejajarnya adalah yang ini. Sejajarnya. Nah, dipotong garisnya yang mana? Yang ini. Oh, berarti kalau mencari C, berarti cara mencari C-nya ini dong Pak. Apa? Sehadap juga. Iya, betul. 56 sama dengan 3C minus 8. Berarti 56 tambah 8 sama dengan 3C. Di sini jadinya adalah 64 sama dengan 3C. Ya, berarti 64 per 3 sama dengan C. Kira-kira nggak habis ya dibagi 3 ya. Jadi jawabannya adalah C-nya pecahan, 64 per 3. Gitu ya. Oke, semoga ngerti ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, Pak, gimana kalau kayak nomor 9 nih kayak gini? Pada gambar di bawah, AC sejajar dengan FE. AC sejajar. Nah, maka hitunglah besar sudut CBD. CBD. Nah, ini gimana? Hati-hati ya kalau mau menghitung sudut gini. Kalau CBD berarti kita ambil yang huruf tengahnya. Berarti kalau dibilang CBD, kalau kita garis C ke B ke D, berarti sebenarnya adalah yang ini. Nah, ini tanya berapa besar sudutnya. Terus kalau gini gimana Pak patahannya? Nah, kalau kayak gini ya, kalian ingat garis boleh diperpanjang sampai manapun. Ya, misalnya kalian FE ini kalian mau perpanjang nih
sampai sini juga nggak masalah, ya. Oh, berarti saya kelihatan nih ini yang ada ininya gitu ya. Apa sejajar, tapi yang mana? Nah, tipsnya and triknya, ketika ketemu soal seperti ini, kalian boleh menambahkan garis yang baru, ya, di patahan sudutnya ini, di setiap patahan, dengan garis yang sejajar. Nah, sejajarnya kan horizontal. Jadi kalau horizontal kalian tambahkan aja begini, ya. Tapi nah ini kan nggak pas, harus pas di patahannya. Nah ini kayak gini. Nah kalau kalian lihat ada dua garis yang sejajar nih, ya, garis yang sejajar yang FE ini dengan yang merah. Berarti kalau di sini 35, kalau pakai konsep sahadat, berarti yang di sini juga sama 35. Nah, tapi kan keseluruhannya 106, Pak. Ya sudah, kalau di sini 35 keseluruhan 106, berarti kan sisanya yang di sini adalah itu kan 71. Nyambung nggak? Oh iya, nyambung, Pak. Berarti kalau yang kayak gitu yang sudut CBD juga 71 dong, Pak. Kenapa? Dalam berseberangan, ini kan sejajar yang merah sama AC. Jadi ini 71, dia nyebrang ke sini. Oh, berarti sudutnya juga sudut CBD 71 derajat. Sama ya. Jadi konsepnya adalah kalau kalian ketemu soal seperti ini, kalian boleh perpanjang garis, kalian boleh juga tambahkan garis yang sesuai dengan garis sejajarnya. Oke, kita coba soal yang lainnya. Nah, soal seperti yang nomor 10 ini. Soalnya hampir mirip, cuman bedanya adalah diposisikannya adalah seperti ke atas gitu ya. Pada gambar di atas, jika AB sejajar dengan ED, maka hitunglah besar sudut BCD. Nah, sekarang BCD lagi. BCD yang mana? Lagi-lagi kita bikin ya, B ke C, C ke D. Oh, berarti sudutnya adalah yang ini. Ya, BCD. Nah, gimana cara nyarinya? Sama kayak tadi, boleh kita tambahkan garis sejajar. Nah, sejajar kan miring gini, di setiap patahan. Kalau kita bikin begini, kita, Pak, nggak pas ya, kita geser. Nah, kayak gini. Oh, berarti kalau kayak gitu, yang ini ketahuan dong, Pak. Kalau di sini 42, berarti di sini 42. Betul. Ya, karena apa? Karena dalam berseberangan 42 derajat. Gitu. Berarti kalau di sini 21, berarti di sini juga 21 dong, Pak. Betul. 71. 71. Ya, berarti jawabannya adalah BCD-nya, sudut BCD itu adalah 42 derajat ditambah 71 derajat. Sama dengan berapa nih? 113 derajat. Ya, 113 derajat. Paham ya? Oke, soal berikutnya adalah tantangan. Silahkan jawab di kolom komentar bagaimana cara kalian mendapatkan A tambah B tambah C tambah D tambah E. Oke, ditunggu ya di kolom komentar. Thank you untuk hari ini. Semoga kalian makin ngerti mengenai pelajaran sudut di kelas 7. Nantikan atau tunggu pembahasan-pembahasan dalam materi yang lainnya. Terima kasih.